Kali ini kita akan belajar bahasa Sunda, yaitu belajar pelafalan huruf E pepet, E taling, dan E, serta contoh penerapan dalam pengucapan dalam kata-kata bahasa Sunda. Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda juga ada 26 alfabet standarnya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, yang membedakan dalam huruf vokal bahasa Sunda itu ada penambahan dalam huruf vokal E. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada huruf vokal A, I, U, E biasa atau E pepet, E taling, O, serta E. Nah, sekarang kita akan belajar penerapan huruf vokal E dalam bahasa Sunda, yaitu E pepet, E taling, serta E, yang akan kita coba ucapkan dalam kata-kata atau kosakata dalam bahasa Sunda. Nah, huruf E yang pertama, yaitu E pepet, ini sama dengan bahasa Indonesia, tidak ada tanda coret atau tanda atas, dan diucapkan biasanya langsung menyambung dengan huruf selanjutnya. Kita bisa lihat di contoh-contoh berikut dalam kata-kata bahasa Sunda. Ini contoh penerapan huruf E pepet dalam bahasa Sunda. Kita mulai dari kata kembang atau bunga dalam bahasa Indonesia. Lalu ada sentak atau bentak dalam bahasa Indonesia. Lalu sendal atau sandal. Juga gerowan dalam bahasa Indonesia itu panggil. Huruf E pepet selanjutnya ada dalam contoh kata jero atau dalam di dalam bahasa Indonesia. Ada juga kelom atau sandal kelom. Kata selanjutnya ada tembang, dalam bahasa Indonesianya lagu. Lalu sembah, sembah sama dengan bahasa Indonesia. Kata berikutnya ada degung atau gamelan dalam bahasa Indonesia. Juga ada kata tepak atau tepuk dalam bahasa Indonesia. Itu contoh penerapan huruf E pepet dalam kata-kata bahasa Sunda. Kita lanjut ke huruf E taling. Nah, ini juga penting dalam pengucapan kosakata bahasa Sunda yang mengandung huruf vokal E taling. Karena sekarang itu sudah mulai jarang digunakan penggunaan tanda coret E, yaitu di atasnya, dan pengucapannya juga bisa dibedakan dengan huruf vokal E pepet atau E. Mari kita lihat dalam contoh kosakata yang menggunakan huruf E taling dalam bahasa Sunda berikut ini. Ini beberapa contoh kata dengan huruf E taling dalam bahasa Sunda. Pertama ada letah atau lidah dalam bahasa Indonesia. Juga lentah atau lintah dalam bahasa Indonesia. Awewe, perempuan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada kata bere atau beri dalam bahasa Indonesia. Kata selanjutnya ada semah atau tamu dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga kata menta atau minta. Ada kata lelet atau lambat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan E taling lagi ada di kata nenjo atau melihat. Nah, ini yang banyak huruf E talingnya. Ada epesmer. Epesmer itu artinya penakut. Kata selanjutnya yang menggunakan huruf E taling ada kata beca.
sama dengan bahasa Indonesia, cuman beda dalam penulisan, dimana dalam bahasa Indonesia itu di huruf akhir pakai K. Nah, huruf E yang terakhir yaitu huruf vokal E. Ini seperti ada juga dalam bahasa Aceh. E itu ada penekanan khusus pengucapan huruf variasi dari E ini. Huruf vokal E ini kadang jadi masalah bagi yang penutur di luar orang Sunda yang lagi belajar bahasa Sunda. Jadi banyak yang menggunakan huruf atau pengucapan E ini jadi salah pengucapannya. Seperti contohnya Cicahem jadi Cicahem atau Ciberem jadi Ciberem. Tak sedikit juga yang menuliskannya salah. Seperti sekarang banyak beredar penulisan kata wilujeng harusnya menjadi wilujeng. Wilujeng itu harusnya pakai E biasa. Lalu punten, banyak yang nulis punten pakai E. Itu beberapa di antaranya. Ada tips sederhana untuk mengucapkan huruf E ini terutama bagi para penutur di luar orang Sunda yang lagi belajar bahasa Sunda. Jadi tekniknya untuk mengucapkan huruf E ini angkat dagu sedikit seperti mau sendawa atau terab dalam bahasa Sunda. Bisa juga dilihat dengan cara bicara si cepot yang suka mengangkat dagunya kalau lagi ngomong. Jadi ulu contohnya seperti itu, atau itu seperti sendawa. Banyak kata-kata lain yang bisa kita lihat dalam kosakata bahasa Sunda berikut yang menggunakan huruf E. Berikut ini beberapa kosakata dalam bahasa Sunda yang menggunakan huruf E. Pertama ada berem, itu warna merah dalam bahasa Indonesia. Lalu peyem atau tape artinya. Lalu ada sene, sene itu artinya api. Leungeun artinya tangan. Leungit artinya hilang. Pileuleyan artinya selamat tinggal. Lalu huruf E juga ada dalam kata perem atau menutup mata atau tidur. Lalu bentak, bentak itu membuka mata. Nah, ini yang banyak penggunaan huruf E dalam kata ceceleukeuteukan, artinya tertawa kecil bersama. Jadi kalau lagi ngobrol ketawa bareng-bareng itu namanya ceceleukeuteukan. Kata lainnya ada kata geuleuh atau benci. Lalu jejer, pancingan ikan. Kata yang terakhir ada belum. Belum itu artinya bakar atau ngabelem. Ngabelem itu membakar. Untuk berlatih pelafalan, kita baca salah satu teks dalam bahasa Sunda berikut. Dina mangsa dijajah Walanda, pamarentah kolonial Hindia Walanda nyieun jalan pikeun nyambungkeun Batavia, kiwari Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, jeung Cirebon. Hal ieu penting pikeun mekarna kota Bandung. Malah pamarentah jajahan geus ngarencanakeun yen wewengkon Bandung teh rek dijadikeun puseur pamarentahan Hindia Walanda. Ngan teu jadi alatan kejadian Perang Dunia Kedua. Can aya panalungtikan kumaha dijieunna kota Bandung. Nu jelas kota ieu diwangun lain dumasar parentah Daendels, nyaeta Gubernur Jenderal Hindia Walanda. Kota Bandung diwangun dumasar parentah Bupati RAA Wiranatakusumah II. Sanggeus Indonesia merdeka, Bandung jadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Arti teks tersebut dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya seperti ini. Waktu masih dijajah Belanda, pemerintah kolonial Belanda membuat jalan buat nyambungin Batavia, sekarang Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon.
Hal ini penting buat mekarnya kota Bandung. Malah pemerintah jajahan sudah merencanakan bahwa daerah Bandung mau dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Cuman tidak jadi sebab ada kejadian Perang Dunia Kedua. Belum ada penelitian bagaimana dibangunnya kota Bandung. Yang jelas, kota ini dibangun bukan karena perintah Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kota Bandung dibangun atas dasar perintah dari Bupati RAA Wiranata Kusuma II. Setelah Indonesia merdeka, Bandung dijadikan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Begitulah kira-kira terjemahannya. Terima kasih sudah manteng di channel Wisata Bandung untuk belajar bahasa Sunda. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar bahasa Sunda. Terima kasih. Hatur nuhun.